Iya tapi kayak, iya kenapa jarang Holland nggak- Bakery. Holland sih? Bakery. Iya, iya. Terkenal Belanda. Iya peninggalan Belanda kita cuma dari Holland Bake. Bukan. Banyak di kota tua banyak. Kalau pikir-pikir Lus, kemarin kan kita sempat ada ngebahas tentang penjajahan tuh. Nah kita kan dijajah Belanda lama kan. Iya. Nah Kalau dijajah bangsa sendiri. Nah, tapi karena waktunya lama nih, harusnya kan kalau gue pikir-pikir ya, harusnya ada orang Belanda juga gitu tinggal di sini. Tapi kenapa nggak ada? Kayak gue tidak melihat berkeliaran kampung Belanda bener, nggak ada gitu. Padahal di negara-negara lain banyak yang kayak campuran, nih AC-nya ada, ininya ada. Ada. Tapi kita kan jarang banget gitu. Roy Martin. Ada campuran Belandanya. Amari. Mamari. Justin Hapner. Jangan. Ya udah pokoknya kenapa nggak ada orang Belanda kan? Iya, nggak sebanyak itu ya. Rasnya kan beda ya. Jadi kalau misalkan ada orang Belanda berkeliaran kan jadi kayak ciu. Gitu. Nah, mungkin itu alasannya nggak ada orang Belanda. Itu alasannya. Tapi emang agak aneh ya dibanding orang kayak misal di apa ya, Amerika Latin gitu loh, banyak orang dijajah Spanyol, banyak orang Spanyol iya, kayak kan. gitu. Kalau Indonesia padahal dijajah 350 tahun Nah. katanya, tapi nggak ada Gak ada yang orang Belanda nih sekarang. ada tapi kan maksudnya Ya nggak turunan kan dan gitu. baru-baru ini. Paling orang Belanda sisanya yang paling banyak ya di timnas kan. Wah iya bener dong. Bener. Tapi itu kan mereka dari Belanda terus dinaturalisasi Indonesia. Tapi di Indonesianya sendiri nih nggak ada nih orang Belanda, kampung Iya, kenapa? Belanda gitu-gitu. Itu berarti maksudnya mereka diusir kah? Nah, ya Oh, bener. lo ada kata diusir itu sebenarnya Oh, bisa iya. dibilang itu bener gitu. Oh. Jadi setelah masa proklamasi kemerdekaan itu kan kemarin kita ada bahas lagi, ada masa agresi militer tuh, Iya. orang datang tuh. Itu jadi masa revolusi juga. Nah, itu disebut dulu namanya masa bersiap lah di situ. Karena karena dari kata pemuda kayak waktu siap-siap mau ada penyerangan gitu, siap gitu. Jadi bersiap. Siap bersiap. Jadinya bersiap gitulah, masa bersiap. Nah, di masa itu tahun 1945 sampai awal 47 itu karena kita habis dijajah sama Belanda terus 350 tahun, terus Jepang 3,5 tahun. Nah, itu kan habis itu kita proklamasi kemerdekaan tapi Belanda datang lagi tuh. Nah, kita nganggep semua orang Belanda yang datang lagi untuk menguasai tadi sama orang Belanda yang baru dibebaskan dari tawanan Jepang itu tadi, atau mau orang Belanda di Indonesia lah, ya kita nganggepnya itu ya udah sama aja gitu. Maksudnya sama aja? Ya udah, kita mau pengen ngusir nih, dia datang lagi nih. Belanda ini tadi, si Belanda yang datang itu tadi sama Belanda yang udah ada di Indonesia dari sebelumnya yang habis ditawan Jepang itu, ya sama aja kan, sama-sama Belanda juga. Makanya kita coba ngusir mereka semuanya gitu. Kenapa diusir? Ya karena dia kan dulu menjajah, dan waktu revolusi itu tadi, waktu dia datang setelah kita merdeka itu kan niatnya mau menguasai kembali dong, menguasai Indonesia kembali. Iya. Ya udah makanya kita usir, kita. Kan tinggal kita, gue penguasa yang diem lu gitu doang, nggak boleh. Ya makanya itu kita penguasanya, ya lu gimana? Ya dia kan nggak akan gitu, dia bawa senjata dan lain, lu tembak dong. Habis Gue megang senjata. ya udah makanya kita megang senjata, kita berperang melawan itu. Makanya ada namanya Hari Pahlawan lah di Surabaya, atau nggak? Itu kan gara-gara kita melawan Belanda, itu Bung Tomo yang paling terkenal tuh di situ. Takutnya mereka menguasai kembali. Dan kita kan itu kan euforianya lagi ini juga, terus dia mau datang menguasai lagi. Kita nggak mau dong dikuasai lagi. Tahu dari mana dia datang menguasain lagi? Udah ngobrol belum? Tuh kan? Bukan Ya kan dari niatnya juga. Siapa tahu pengen tinggal Itu aja. kan namanya waktu zaman itu ada kekosongan kekuasaan gitu. Nah, itu niatnya emang Belanda mau datang ke Indonesia, itu mau mengambil kembali wilayah yang setelah habis dikuasain sama Jepang. Habis itu kan ada kekosongan kekuasaan gitu. Walaupun sudah diinin merdeka. Ya kan merdeka kan cuma dari Oh, omongan dari kita orang kita. Indonesia kan. Mereka mengakui enggak kan. Oh. Bangsa Indonesia yang tadi merdeka itu tadi itu berusaha lah untuk mempertahankan kemerdekaan, dan jadilah ini namanya masa bersiap. Tapi kalau kita cerita dari sudut pandang Indonesia, kita kelihatan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan kayak berperang. Ya berperang itu hasilnya apa? Membunuh musuh juga kan, lain-lain gitu. Nah, tapi gitu kan. Nah, kita balik dari sudut pandang Belanda. Iya.
Nah, di sudut pandang Belanda adalah masa bersiap itu adalah orang Indonesia itu ngelihat semua orang Belanda itu dia datang dan semua orang-orang Belanda itu ada diusir gitu. Nah, itu juga ada namanya masa namanya Sinterklas berdarah tanggal 5 Desember itu kayak misal 5 Desember itu kan hari peringatan hari Sinterklas kalau di Belanda gitu. Banyaklah itu orang-orang perkumpulan Belanda atau apapun itu diserang lah sama orang-orang Indonesia tadi orang itu semuanya gitu. Nah, kayaknya dari namanya Sinterklas berdarah gitu di masa itu. Kenyataannya terjadi nggak orang Indonesia orang Belanda atau orang Belanda melawan orang Indonesia juga datang untuk agresi lagi atau untuk menguasai lagi wilayah Indonesia? Ya benar ada. Apakah kita juga semua orang-orang Belanda yang udah tinggal di Indonesia habis dibebasin sama Jepang gitu? Ya benar ada. Apakah kita mengusir mereka? Ya benar ada. Pasti kita mengusir mereka karena kita sudah merdeka dan mereka mungkin kita nganggap mereka adalah niatnya untuk menguasai lagi dan semua orang Belanda ya sama aja, semuanya Belanda kan gitu. Tuh nggak ngobrol berarti kan? Ya kita nggak tahu kan di zaman itu. Nah itu salah satu hal yang membuat eksodus banyak orang Belanda keluar dari Indonesia. Dan itu juga nggak orang Belanda juga. Kalau lo tahu kan sekarang pemain keturunan banyak tuh dari Maluku, dari Manado gitu, dari Sulawesi Utara. Nah, zaman itu, waktu zaman penjajahan tuh, kenil tuh banyak tuh tentara Indonesia, tentara Belanda, tapi orang-orang Indonesia gitu zaman dulu. Itu kan banyaknya dari orang Maluku sama orang Ambon gitu. Nah, karena di zaman itu kita orang Indonesia nganggep mereka itu bersekutu lah dengan Belanda gitu atau apa, kita juga ngusir-ngusirin mereka lah beberapa orang itu ke Belanda. Makanya anggota-anggota kenil itu yang Maluku sebanyak ke Belanda kan. Makanya banyak keturunan jadi Maluku iya, kan. Bener. Terus yang kedua, itu juga di tahun 57 sama 58. Itu Kenapa 57 58? Itu Soekarno itu menasionalisasi semua perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Itu dinasionalisasi jadi perusahaan Indonesia gitu semuanya. Dan itu ya itu udah masa terakhir lah semua orang Belanda yang tersisa di Indonesia ini balik lagi ke Belanda atau dia dikasih pilihan mau tinggal di Indonesia jadi warga negara Indonesia atau balik lagi ke Belanda. Dan ada sentimen kita ngomongin Irian Barat kan kemarin Irian Jaya. Nah, itu termasuk sentimen Irian Jaya yang masih dikuasai sama Belanda. Makanya kita menasionalisasi beberapa perusahaan, kita juga masih punya sentimen sama Belanda itu tadi. Kayak ada pilihan untuk diusir balik lagi ke Belanda atau memilih sebagai warga negara Indonesia gitu. Itu dia ngusir perusahaan-perusahaan dinasionalisasi. Iya, itu ada handover-nya? Handover-nya ya ada dong mostly. Oh, ada pasti. Ya mostly handover-nya kayak gimana? Kayaknya ada one. Itu 57 58 kan berarti setahun. Enggak tahu. Aneh sih pertanyaannya. Nah, itulah kenapa Belanda tidak terlihat nih sama kita nih berkeliaran di Indonesia nih. Orang-orang Belanda gitu. Kenapa? Karena ada masanya tadi apa sebutannya diusir gitu ya dari Indonesia karena dianggap mungkin ada keinginan untuk menguasai kembali makanya diusir. Begitu singkatnya kan. Udah gitu aja. Like, comment, subscribe dah selesai. Bye. Bye.